Hai, halo. Selamat datang kembali di channel My Hobby Z, channel yang membahas hobi kita semua. Hari ini saya kedatangan paket lagi, paket dari toko online. Saya mau unboxing lagi sebuah game konsol. Seperti apa? Yuk kita unboxing. Aduh, nggak jumpa cutternya. Ini lagi kita pakai dulu untuk unboxing. Isinya malah yang jumpa, rumahnya nggak dapat. Oke, kita coba buka dari sini saja. Ya, wih, kotaknya lain. Ya, kenapa kotaknya lain? Karena saya pesan dari luar. Kalau yang Indonesia punya, itu kotaknya warna putih, rata-rata game konsol polos sama game konsol Kyumo. Saya ambil yang dari luar negeri. Kita tengok, ini saya ngambil game konsol R36H. Ini saudaranya R36S ya. Ini versi horizontal. Ini apa ini? Nggak tahu. Oke, ini dia R36H buatan Cina ini. Nggak tahu artinya apa. Di sininya hanya sekedar gambar aja. Ini layar 4,3 apa? 4:3, dual analog, memori. Terus ini mungkin model joystick atau gimana? Bisa joystick, OTG, baterai isi ulang. Warnanya ada hitam transparan, ungu transparan, putih, grey atau abu-abu sama hitam pekat. Nah, ini saya ngambil yang ungu transparan. Oke, jangan lama-lama, langsung aja kita buka. Nah, ini ada kotaknya, tutup lumionya. Dia kita sampingkan dulu si kotaknya. Nah, ini dia bedanya nih. Ini dapat kabel cas, ini tipe C, A ke C, kabel cas standar. Dapat pembersih LCD kalau kita biasanya mau masang-masang anti-gores bisa dapat. Nah, ini dia bedanya. Kalau yang versi luar, ini kertas manualnya besar. Kalau yang biasa versi, bisa dibilang versi Indonesia lah ya, itu kertas manualnya kecil-kecil, kurang lebih segini. Nah, ya cuma selembar aja, dilipat dua, standar. Dapat anti gores lengket. Oke, dapat screen protector, lumayan lah daripada kita harus beli lagi. Nah, itu aja. Yuk kita coba tengok konsolnya. Ini dia R36H. Tada. Nah, ini dia. Base buttonnya lumayan empuk. Ini analognya bisa ditekan ya, bisa jadi L3 R3. Tombol start selectnya lumayan agak clicky. Oke, kita tengok dari atas dulu. Dari atas dia model datar ya, horizontal. Ini ada L1, L2, R1, R2, tombol volume, reset, tombol power. Kita tengok bagian depan, dia ada select, ada start, analog kiri, press button, analog kanan, D-pad, lumayan. Inilah bedanya kalau yang versi luar ini. Lumayan empuk dia. Kalau yang versi-versi untuk Indo yang warna putih itu Kyumo sama game konsol yang warna putih dia lunak kali di sini. Nah, sebelah kanan kosong, sebelah kiri kosong, di bawah dia ada dua speaker stereo, ada kabel port OTG, slot memori ini untuk OS-nya biasanya. Ini headphone jack, ini untuk game.
ini untuk cas. Kita tengok bagian belakangnya. Nah, ini dia. Belakangnya udah ada karetnya, jadi anti slip mungkin ya. Ya, segel. Kalau yang di Indonesia kebanyakan yang versi Indonesia lah kita bilang, dia di segel slot OS-nya. Kita coba buka. Ini dia modelnya R36H, tertulis 3000 mAh. Dalamnya kita tengok ini, saya penasaran sama serinya ini, R36S versi berapa ini? Tidak nampak, hanya R36H versi, kalau nggak salah lihat ini versi 2.1. Oke, lagi oke, udah. Yuk sekarang kita coba hidupkan. Oh ya, satu lagi, R36H ini dia saudaranya R36S, tapi dia tidak punya tombol FN. Nah, nggak ada kan, cuma dua saja, biasanya kan ada tiga, select start FN1. Nah, kalau di R36S dia ada, atau di konsol yang lain dia ada tombol FN. Nah, ini khusus ini dia nggak punya tombol FN, jadi menu FN-nya digabung sama select. Nah, di dalam game dia pencet select B atau select X, dia bisa masuk ke menu setting. Oke, kita hidupkan. Oke, tombol ya R36H. Nilai yang saya suka dari R36S, R36H, dua saudara itu, layarnya tajam. Untuk harga sekian, udah termasuk hebat kali, udah bagus kali layarnya. Vivid. Nah, saya juga lupa bilang, saya ini beli di harga sekitar $28. Udah termasuk free ongkir sih memang. Kemarin pas lagi ada promo free ongkir. Jadi kalau dirupiahkan kali berapa, kali 16 ribuan lah ya, 16.500, sekitar 462.000, belum termasuk pajak Indo ya, pajak masuk ke Indo. Sebenarnya sih jatuhnya lebih mahal, cuma saya sengaja cari yang luar, pengen beda aja gitu loh, nggak kayak yang versi Indonesia yang warna putih yang tulisannya Kyumo atau game konsol. Penasaran aja. Oke, kita tengok isinya. Ada Capcom, Mame, PC Engine, Famicom, Super Famicom, Nintendo Ultra 64, Nintendo 64 nya ini, cuma bahasanya ada ultranya biar keren. Game Boy Color Advance, Nintendo DS, Genesis, Dreamcast, Game Gear, Neo Geo, PlayStation, PSP, Port, Option, All game total 15.643. Saya ngambil yang varian 64 GB. Kalau yang 128 GB mungkin sekitar 20 ribuan kalau nggak salah. Kita tengok pengaturannya. Dia pakai Arcos 20 build tanggal 9 bulan 2 2025. Oke, brightness baterainya 49%. Ini standar Arcos ya. Cuma ini R36H ini nggak ada klon-klonnya. R36H ini ada dua tipe. Makanya tadi saya tengok di seri motherboardnya. Dia ada dua tipe. Dia ada yang R36H versi 2.0 sama 2.1. Yang 2.0 itu kalau saya nggak salah dia tanpa wifi ya. Yang 2.1 dia ada wifi. Jadi udah built-in. Nggak perlu lagi colok-colok wifi dongle. Dia udah built-in. Udah ada wifi-nya. Ya kita pengen tahu ya kita harus bongkar belakangnya. Itu udah ada wifi. Jadi yang bisa dapat versi yang berapa tadi? 2.1 ya. Itu rezeki kali tuh. Kita udah bisa wifi. Oke, sekarang kita coba tombol-tombolnya.
Ini lumayan empuk, nggak kayak R36S yang bunyi berisik, klitik-klitik. Nah, ini juga lumayan ada peningkatan. Oke, kita coba tengok di temanya ada berapa. Wow, lumayan banyak. Inilah kalau ambil versi luar. Sebanyak-banyaknya tema dikasih. Ini berarti sama. Besar kali suaranya. Oh, suara kecil ya. Kalau suara besar. Ini dia. Lumayan temanya. Mikro. Nggak terlalu suka saya tema yang ini. Saya suka yang Woody. Nah, ini dia. Oke, speakernya. Ya, stereo. Ya, kita coba langsung ke game. Apa ya? Ringkas saja. Kita coba Dead or Alive. Agak kaku juga ya, karena saya nggak pernah pakai tombol volume di atas. Besar suaranya. Oh, ya, standar. Ini R36H ini karena sama-sama R36S, dia pakai chipset RK3326, RAM 1GB, LPDDR3L, jadi kurang lebih sama. Jadi OS-nya kurang lebih bisa ditukar-tukar, sama juga, karena memang saudaranya. Oke, ini Arcos saya tengok-tengok di komunitas ada untuk Android-nya. Mungkin next project saya mau coba install Android, apakah bisa di sini. Kalau bisa kita coba tes gameplay ya. Jarang-jarang bisa ada Android masuk ke konsol. Memang kemarin udah ada sih, kayak dari keluarga Bernik tuh udah ada yang bisa Android, cuma kurang maksimal aja. Ini PSP langsung aja kita coba PlayStation. PlayStation sih sebenarnya nggak perlu dites lagi ya, karena ini memang udah lancar kian. PlayStation termasuk ringan, tidak ada salahnya kita coba. Kalau untuk market Indo kalau nggak salah ini harganya sekitar 500 sampai 800-an, ada yang 800-an. Itu kalau nggak salah labelnya Yumo kalau nggak salah. Tapi ini udah, kalau mau ambil sih lebih baik ambil R36H, ya nggak ada klon-klonnya, jadi lebih yakin. Nggak ada istilah-istilah dapat yang klon, nggak bisa begini, nggak bisa begitu. Ini udah jelas pasti, karena kalau yang ori ini dia bisa dipasangi apa aja. Ternyata tombolnya nggak sama seperti PS. Karena ini cara curang nih sebenarnya kalau main di PS. Nah, tombol X sama O aja kalau di PlayStation.
Edi udah nggak terkalahkan tanpa harus pencet kiri kanan ini itu. Lancar kok. Edi Guerrero dengan capoeiranya, ya kan? Udah menang. Guys, nggak perfect. Oke, lancar. Yuk kita tes PSP. PSP kita coba Soul Calibur. Ternyata nggak ada God of War di bawaan ya. Oke, kita coba Soul Calibur aja lah. Nah, inilah kalau PSP ini harus bikin nama, kadang itu yang bikin malas. Kenapa harus connect? Apakah harus pakai internet? Ya, salah pencet ini. Jadi lama lagi jadinya. Lah, gimana balik lagi? Nah, apakah harus keluar menu, ngulang lagi? Tahu? Ya, ada yang ngulang lagi. Oke lah, terpaksa kita keluar lagi. Oke, udah balik ke menu. Kita langsung coba aja karakternya di yang mana ya. Nggak apa kenal saya sama Soul Calibur ini. Ini Kratos God of War berarti. Determination, obsession, hope, the fiery emotions illuminate the two swords. Battle one. Fight. Oh, lumayan lancar. Tapi saya kurang suka PSP tampilan kayak gini. Salah pencet. Oke, yang lain aja lah. Kita salah pencet, balik lagi nunggu waktunya. Kita coba di Creative Auto aja. Agak kagok juga ya, nggak ada tombol FN ini. Jadi harus dibiasakan. Mungkin harus di remap ulang. Karena kalau yang udah terbiasa pakai tombol FN, nggak ada tombol FN agak bingung. Lumayan nyaman posisinya. Kayaknya saya lebih suka horizontal daripada vertikal. Vertikal sempit tangan, kalau horizontal agak bebas. Terutama buat main-main game kayak Resident Evil, enak kalau vertikal, kaku tangan buatnya. Listen, if plans change, I'll let you know. Iya, standar R36S, standar RK3326 sama. Kalau PSP tetap kita harus otak-atik settingannya. Karena ini OS bawaan ya. Biasanya OS bawaan ini ya sekedar aja. Kita harus otak-atik. Jadi gimana cara naiknya? Saya nggak tahu pula. Nggak pernah main GTA.
pintunya. It's fashion underwear for kids featuring all your favorite cartoon heroes like Horny the Unicorn, Tapeworm, the Barfs, and from the movie Evacuator, Jack Howitzer with a lacy surprise. Hi, I'm Jack Howitzer. I like slaying Cambodian villagers, but I really like little girls themed underwear. Hmm. Ya, lumayan lancar. Mungkin dengan sedikit settingan bisa lebih lancar lagi. Ya, udah lebih dari cukup. Oke, kalau untuk harga segini saya rasa udah lebih dari cukup daripada kita harus ngambil R36S clone yang harganya pun 11-12. Oke, dia bisa port master. Ini ada video. Oh, ada videonya, nggak tertengok rupanya. Video apakah ini? What? K-pop? Apakah brand ambasadornya? Lumayan lah, bisa jadi video player. Sepertinya lampu studionya terlalu keterangan, jadi putih. Oke, udah lebih dari cukup ini. Oke, ini sekian video unboxing dan sedikit review untuk konsol R36H, tapi saya ambil yang versi luar ya, bukan yang versi Indonesia karena kurang tertarik saya. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk mendapatkan video-video terbaru selanjutnya. Mungkin next project saya mau bikin video tutorial Android di R36H. Oke, ditunggu video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Oke, dan bye.